Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian, untuk mengetahui kehadiran siswa kita bisa lihat di daftar hadir yang sudah kita siapkan, ya. Kebetulan hari ini saya menyiapkan 2 session daftar hadir. Session yang pertama itu pagi hari, tadi jam 9 sampai jam 12 sudah selesai waktunya, sehingga sekarang nggak bisa lagi dibuka. Dan session yang kedua yaitu jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Oke, kita back dulu. Bentar, kita back dulu. Ini tandanya kalau dia sudah masuk session itu dia akan berwarna hijau. Nah, tanda hijau ini menunjukkan bahwa dia sudah masuk. Tapi kalau belum masuk waktu, ini tidak akan bisa dibuka daftar hadir ini. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, sudah masuk. Kita buka, kita lihat berapa orang yang sudah mengisi daftar hadir ini. Oke, ini kita cek. Nah, ini yang merah-merah ini berarti belum mengisi daftar hadir, ya. Berarti belum masuk ke dalam link kita ini, dalam pembelajaran. Ini sudah ada yang berwarna biru. Nah, ini tandanya dia sudah masuk, sudah mengisi daftar hadir. Nah, ini sudah ada Gabriel. Kemudian ini ada Najib, ini juga sudah. Kemudian ini ada Raja. Ini. Kemudian ini halaman 1 ya. Ini halaman 2. Kita cek di halaman 2 ada berapa orang. Iya, ini lanjutannya. Nah, ini ada Roy, ada Silvi, ada Jalsa. Nah, inilah. Ini mereka sudah masuk mengisi daftar hadir. Berarti mereka sudah mengikuti kegiatan ini. Baik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana mereka menanggapi materi yang sudah kita sampaikan di forum, ya. Kita sampaikan di forum. Kita lihat. Ya. Belum. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana siswa melihat materi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya sudah masukkan materi yaitu tentang pencemaran lingkungan, ya. Ini materinya pencemaran lingkungan, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, deskripsi singkatnya. Nah, secara ini saya akan tunjukkan materi yang saya kirimkan kepada anak-anak. Ya, baik, inilah materi yang saya kirimkan. Ini berupa video. Ya, berupa video, ada link yang kita sampaikan kepada siswa dan siswa bisa membukanya melalui link itu. Ini kita buka video yang kita tayangkan, yang kita berikan kepada siswa. Nah, jadi dari sini nanti siswa diharapkan memberikan tanggapan, komentar terhadap video ini yang mereka lihat dari tayangan video ini, bagaimana tentang pencemaran lingkungan itu sendiri. Apakah bisa dipahami dengan baik atau masih belum bisa dipahami, dan hal-hal apa saja yang perlu dipertanyakan. Kita harapkan nanti siswa setelah ini akan menanggapinya di forum tanggapan. Nah, di sini nanti siswa diminta untuk menanggapinya. Nah, itu. Ya, inilah video yang ada di tayangan kita berikan kepada anak-anak, ya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tekanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik. Ya, berikutnya kita akan melihat tanggapan siswa terhadap video yang mereka lihat sesuai dengan instruksi yang saya berikan di dalam tugas ini, gitu ya. Karena sebelumnya saya minta kepada mereka untuk menanggapi video yang saya berikan. Oke, baik, sekarang kita lihat bagaimana tanggapan mereka.
Ada. Iya. Oke. Ya baik, ya, di sini kita lihat bagaimana respon-respon mereka. Ada yang mengatakan pembahasannya baik Pak, sudah bagus, penjelasannya jelas, dapat dipahami. Ada juga yang menyatakan Pak, saya sudah baca tapi saya masih belum paham. Kemudian ini juga ada yang menyatakan file yang dibaca itu di-download atau tidak Pak. Jadi memang ini menunjukkan bahwa memang mereka sudah menanggapi apa yang sudah saya sampaikan. Dan kita pun bisa menanggapi apa yang sudah mereka sampaikan sebelumnya. Nah, jika kita ingin menjelaskan kembali, misalnya mereka minta penjelasan dari kita bisa klik di sini. Nah, ini kita klik, terus kita berikan komentarnya. Ini saya tanggapin ya. Ini saya tanggapin. Ya. Tidak perlu di-download, cukup dilihat saja misalnya. Atau kalau kita mau ya di-download ya kita katakan download, sampaikan. Nah ini sampaikan. Iya, kan nanti akan muncul. Kita sip lagi. Nah, tanggapan saya terhadap pertanyaan mereka. Oke. Baik. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ya baik. Kita bisa tahu dari sini jam berapa anak-anak kita tadi menanggapi dari apa yang kita tayangkan. Nah, seperti ini. Ini Gabriela Ahimsa Boru Simbolon. Ini tanggal 9 Juli pukul 13.59. Dia menyatakan bahwa penjelasannya sudah jelas Pak. Nah, begitu. Kemudian ini Keisa Oktara jam 14.09. Nah, dia menanggapinya jam 14.09. Katanya Pak, pencemaran tanah bisa disebabkan apa saja ya Pak. Nah, oke. Kita akan tanggapin ya. Kita akan tanggapin. Oke. Ya. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh sampah anorganik. Nah, kemudian pupuk buatan dalam kurung zat kimia misal. Nah, oke. Ini sampelnya. Lantas kita kirim, sampaikan. Nah, oke. Nah, kita berharap nanti akan ada tanggapan lain. Oke, demikian. Oke. Ya, baik, berikutnya kita akan melihat hasil latihan yang kita berikan. Sebelumnya saya sudah berikan latihan tentang pencemaran lingkungan. Soalnya berupa pilihan ganda 5 soal. Nah, ini di sini kita lihat sudah ada 10 orang. 10 orang yang menjawab kuis yang kita berikan. Oke, ini kita lihat yang 10 orang itu. Oke, ini dia. Nah, inilah dia. Inilah hasilnya. Ini hasil dari jawaban anak-anak kita yang sudah menjawab. Nah, ini ada Jalsa ini sudah finish dia. Jalsa finish nilainya 8. Ini Saira masih dalam proses menjawab. Belum selesai karena belum ada nilainya. Kemudian Najib sudah selesai, nilainya 10. Benar semua dari 5 soal yang kita berikan. Ini Raja juga sudah finish,
nilainya juga 10. Kemudian Gabriela juga sudah finish, nilainya 8. Kemudian Roy masih in progress. Natasha, Roy in progress belum selesai. Natasha sudah selesai, nilainya 8. Sylvia sudah selesai, nilainya 10. Nah, inilah dia. Carlos belum selesai, masih in progress. Inilah dari 10 anak yang sudah mengerjakan latihan yang kita berikan. Ya, demikianlah pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi Sigum yang telah disediakan oleh Pemko BJ. Terima kasih Pemko BJ. Mantap. Terima kasih Pak Budi. Sudah berhasil pembelajaran pelatihan dengan menggunakan aplikasi Sigum. Oke. Baik Pak Budi, tadi saya sudah menyaksikan Bapak melakukan kegiatan pembelajaran secara daring dengan menggunakan aplikasi Sigum yang disiapkan oleh pemerintah Kota Binjai, kota kita tercinta. Sekarang saya ingin Bapak melakukan refleksi. Pertanyaan saya seperti ini. Kendala apa yang Bapak hadapi, baik itu ketika persiapan maupun ketika pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Sigum? Ya, baik Pak. Kendala yang saya hadapi itu pertama masalah teknis dengan anak-anak. Karena ini aplikasi baru, tentu anak-anak masih kesulitan. Apalagi di masa pandemi ini segala sesuatunya kita melalui daring ya, komunikasi jarak jauh dalam jaringan atau online. Sehingga memang anak-anak sendiri pun karena ini masih baru, masih sedikit di antara mereka yang bisa mengikuti ini. Dari tadi, tapi syukur alhamdulillah memang sudah ada lah sekitar lebih dari 10 orang yang sudah mengikuti ini. Jadi 32 siswa kita. Adapun kelebihannya, buat kita para guru lebih mudah untuk membuktikan kepada anak-anak kita tentang kehadiran mereka mengikuti kegiatan ini karena daftar hadir itu kan sudah terlihat di sana. Kemudian ketika kita memberikan evaluasi latihan, soal misalnya, terutama dalam bentuk pilihan ganda, itu langsung terekap di hasilnya. Akan nampak nilai-nilai yang sudah mereka dapatkan dan mereka langsung tahu hasilnya. Baik, pertanyaan saya berikutnya, apa rencana tindak lanjut Bapak sehubungan dengan aplikasi Sigum sudah siap untuk digunakan? Apa rencana Bapak ke depan dalam pembelajaran secara daring? Ya, kita akan terus memaksimalkan penggunaan Sigum ini di kelas-kelas yang saya masukin, gitu, berupaya terus untuk memotivasi anak untuk ikut dalam kegiatan ini karena sebenarnya ini sebuah aplikasi yang sebenarnya mudah, lebih mudah gitu kan. Dan terutama buat kita guru-guru ini tidak membebani HP kita soalnya kan. Kalau WA itu kan terlalu berat nanti bebannya ada HP. Kalau ini kan Google, gitu. Apalagi ini servernya untuk Pemko BJ itu bisa langsung dalam satu waktu bisa menampung sampai 7.000 pengguna. Jadi saya pikir ini insya Allah akan terus kita maksimalkan. Baik, yang berikutnya saya minta kepada Bapak bantuan untuk mensosialisasikan bagaimana penggunaan aplikasi Sigum ini kepada teman-teman kita di sekolah Pak ya. Selamat dan sukses. Terima kasih.